jelas mungkin juga ada rencana halal bihalal dengan para pensiunan perawat yang sudah purna tugas. Oh. Yang itu kemarin kebetulan hari hanya itu 17 Maret itu kebetulan hari libur hari Minggu kan. Iya. Jadi dari Senin kemarin juga kita minta rata-rata di beberapa kabupaten kota sudah minta semacam pencerahan, wejangan dari pimpinan daerah. Jadi ada yang bupati, wali kota sudah memberikan masukan, memberikan saran dan lain-lain, serta yang mengucapkan selamat lah terhadap ulang tahun emas juga sudah diselenggarakan di beberapa kabupaten kota. Namun yang mungkin kalau di Jakarta sih mungkin Jakarta sih kemarin sudah puncaknya pada hari-harinya itu. Kita kalau kebetulan di sini selain memikirkan masuk bulan puasa kan, jadi mungkin setelah Lebaran nanti kita ada kegiatan-kegiatan lebih lah gitu. Oh, puncak kegiatannya apa nih Pak Tantowi? Nanti? Kita pastilah rencananya mestilah kalau ada ini temu ilmiah gitu. Namun nanti mungkin ada judul-judul yang lebih fokus, pertemuan ilmiah untuk teman-teman semua perawat yang diselenggarakan mungkin juga melalui Zoom supaya penyebarannya lebih banyak gitu. Oke. Kalau untuk yang bersentuhan dengan masyarakat tadi, kegiatan donor darah ya Pak Tantowi ya? Iya, donor darah sama nanti persis sebelum anak libur sekolah biasanya kita sunatan masal setiap tahun. Sunatan masal kita hampir 1.000 ke Kalimantan Selatan kita selenggarakan oleh DPSI setiap tahun itu. Sunatan massal? Iya betul. Oh, itu usia ya anak-anak pastinya ya Pak ya? Iya betul. Iya. Nah Pak, kalau untuk ini Pak, perawat ini tentunya mendapatkan apresiasi ya Pak ya, penghargaan atas kinerja perawat itu sendiri. Nah, kita ingin tahu nih Pak, seperti apa sih penghargaan atau apresiasi yang diberikan atas kinerja perawat nih Pak? Iya, selainnya itulah kita tahu kalau kita sama salary itu pastilah penggajian yang dia dapat gitu ya. Pastilah. Ya. Berharap juga dan memang sementara ini pemerintah coba pemerintah daerah kita juga mengerti banyak gitu ya. Take home pay yang kita terima gitu rata-rata lah. Kalau ada 1-2 titik yang nggak cocok tuh lah pastilah mungkin. Tapi kita minta organisasi profesi kita ini, profesi yang kita berikan ini artinya sebagai tenaga kerja yang plus lah gitu. Sehingga yang diberikan adalah biasanya salary-nya itu untuk take home pay-nya itu bawa pulang gitu ya. Itu OMP plus gitu. OMP plus rata-rata di beberapa rumah sakit, fasilitas pelayanan, penggajian diberikan kepada tenaga kesehatan, tenaga perawat itu OMP plus. Kemudian penghargaan lain kalau kerja di instansi pelayanan, biasanya owner pelayanan juga memberikan semacam reward lah berupa pendidikan dan pelatihan. Kalau andainya ada pendidikan ini, pelatihan ini atau seminar ini yang terkadang dibiayai oleh owner rumah sakit. Jadi penghargaan kita cuma maksud saya penghargaan atau reward yang diberikan tidak selalu dengan benda atau materi memangnya, karena pendidikan pelatihan juga merupakan reward lain dari baik pemerintah maupun para pemilik fasilitas pelayanan. Iya, kalau untuk harapan dari perawat sendiri nih Pak, apa nih kira-kira yang ingin dimiliki atau mungkin dipermudah untuk petugas-petugas dari perawat itu sendiri nih Pak? Cita-citanya apa sih Pak untuk kedepannya gitu? Iya, seperti kita tahu viral mungkin di pertengahan tahun 2023 kemarin ya, itu ada terbit undang-undang baru tentang kesehatan, undang-undang nomor 3 tahun 2003. Jadi di undang-undang baru itu semua undang-undang di dunia kesehatan dijadikan satu yang kemarin istilah itu sepertinya ada undang-undang kedokteran, ada undang-undang rumah sakit, ada undang-undang karantina, ada undang-undang penanggulangan ini dan termasuk undang-undang kesehatan atau perawatan digabung di satu. Dengan undang-undang ini tentunya pemerintah berharap, negara lah berharap bisa memberi layanan yang lebih diharapkan lebih optimal lah buat masyarakat. Begitu kita semua juga sudah bercoba beradaptasi terhadap undang-undang itu. Tetapi juga di undang-undang mungkin nanti diatur oleh peraturan ketuanya gitu ya, atau mungkin peraturan presiden atau apa namanya, memungkinkan lah fasilitas asing memberikan pelayanan kesehatan seperti kita. Tujuan pemerintah mungkin biar
kita semua masyarakat dapat pelayanan yang terbaik. Namun biar bagaimanapun juga kalau ada fasilitas pelayanan asing mau tak mau di kompetitor kita lah gitu ya, kompetitor bagi sumber daya manusia kita. Akan tetapi kita ya karena sebagai tuan rumah ya tentunya kita ada nilai dalam persaingan itu. Minimal kita paham persis tentang kearifan lokal gitu ya, ada yang sama mungkin itu kelebihan kita untuk persaingan itu. Akan tetapi sebagai insan yang memberikan layanan tentunya kami harus pasang kuda-kuda gitu, pasang peningkatan kemampuan lah agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita tetap diharapkan lebih unggul daripada mereka. Jadi kita harapkan nanti kalau sampai ke tingkat persaingan itu pemerintah daerah atau setiap kebijakan bisa memberikan perlindungan lebih kepada warga kita gitu. Karena kita tahu persis setiap tahun aja kita kebetulan di Kalimantan Selatan sudah mempunyai 9 institusi pendidikan yang melahirkan tenaga keperawatan gitu ya. Ada sekolah tinggi, ada universitas dan lain-lain yang setiap tahunnya banyak keluar, sementara pertumbuhan lapangan kerja saat ini ya cukup terbatas sehingga ada sih masih teman kita yang masih belum terserap untuk itu, sehingga kalau terus ada kompetitor lain kan mungkin lebih mempertajam gitu. Demikian Mbak Eda. Baik, Pak Tantowi, di zaman digital, di zaman serba cepat, serba mudah orang mengakses informasi saat ini ya Pak ya. Yang kita tahu kan ada beberapa kemarin informasi-informasi atau berita-berita viral Pak tentang perawat. Nah, Bapak memandang ini seperti apa nih Pak? Dalam hal ini mungkin hal yang tentunya merugikan si perawat itu sendiri Pak ya. Video-video viral yang mungkin tidak tidak pantas atau mungkin tidak selayaknya seorang perawat itu lakukan. Nah, Bapak menanggapi hal ini seperti apa nih Pak Tantowi? Iya, kami mungkin sering mengingatkan kepada teman-teman kita bahwa dalam sisi kompetensi itu mempunyai 3 unsur, yaitu selain pengetahuan, keterampilan juga sikap gitu pengetahuan. Jadi mereka harus memahami tentang itu, dan kita juga selalu sosialisasi ke setiap tempat dan lain-lain bahwa kita harus menjaga. Makanya kita yang terakhir ini lebih menekankan pada sisi sikap itu, karena kita yakin persis kalau selesai pendidikan secara keterampilan mungkin yes. Demikian. Kemudian kita tahu persis sudah perkembangan media sosial sekarang yang cukup pesat dan cepat gitu ya. Terkadang saya hari ini lagi jalan di mall, kebetulan ketemu teman ngomong, saya belum pulang, foto saya ada di rumah. Pertanyaan sering itu. Sehingga juga para komentator juga terus ada lain-lain yang bisa mempertajam cerita, terus ada oles-olesan gitu ya. Nah, untuk itu kami selalu menghimbau pada kawan-kawan kita untuk mencegah terjadinya itu. Terkadang ada sisi yang negatif juga dari teman-teman, karena kan terlalu euforia dalam memberikan layanan, terlalu euforia tentang ini, lalu ada bercerita, kadang membawa foto dan sebagainya yang akhirnya jadi momok sendiri di hadapan teman-teman. Itu kita paham persis, dan kita sudah sambil jalan lah, kita sedang memperbaiki sisi internal kita gitu ya. Kalau masyarakat sudah, kita tahu persis masyarakat itu sudah, apabila ada terjadi hal-hal yang katakanlah negatif, itu perlu waktu lama sudah pastilah tersebar. Makanya itu kita selalu memberikan masukan, pelatihan. Terkadang kita juga kalau ada terjadi hal-hal yang mulai agak sedikit ada mengadakan semacamnya supervisi atau pendekatan langsung pada teman-teman yang sifatnya pribadi demikian. Demikian Mbak Enda. Baik, kalau untuk perawat sendiri Pak, apakah juga mendapatkan sanksi? Nah, ini seperti apa nih Pak? Mungkin sanksi yang diberikan untuk perawat, atau mungkin seperti apa sih, ini mungkin masyarakat ingin tahu juga gitu ya Pak ya? Iya. Jadi di tempat kita perawat masih banyak yang berstatus PNS, P3K dan lain-lain. Juga ada yang perawat yang dari pihak layanan swasta. Secara regulasi mereka setiap itu baik pemerintah maupun swasta ada aturan-aturan itu bagaimana tentang reward dan enforcement pada sumber daya manusianya. Tapi secara profesi gitu ya, itu jadi urusan kita gitu, jadi urusan organisasi profesi. Jadi kita ada majelis kode etik dan sebagainya, termasuk divisi-divisi hukum dan lain-lain. Kita juga melakukan proses-proses untuk itu
dari semua itu ada dari tingkat pembinaan sampai lain-lain sampai rekomendasi untuk pencabutan izin prakteknya, Pak. Oh. Jadi artinya yang bersangkutan ada kemungkinan pencabutan itu atau menonaktifkan gitu ya. Yang semuanya nanti diserah cuma bentuk rekomendasi karena semuanya kan dikendalikan di kementerian sekarang. Yeah. Jadi SPR maupun SPP dikelola oleh pemerintah daerah. Kita cuma bisa merekomendasikan gitu ya. Jadi secara etik hierarkinya kita memang kita lihat gitu ya. Kita lihat, kita koleksi dan lain-lain. Ya, kita urut semacam kronologisnya. Jadi ini kemungkinan dapat sanksi binaan, dapat sanksi apa-apa itu ada aturan mainnya. Yang semua itu dikelola oleh Majelis Kode Etik Keperawatan. Kita punya ada majelis itu. Iya, Mbak. Wah, luar biasa sih ya Pak ya. Kalau misalnya kita lihat apa yang dilakukan oleh perawat ini untuk membantu masyarakat mulai dari perkotaan sampai dengan pelosok desa ya Pak ya. Karena memang pahlawan tanpa tanda jasa, wah, tapi bisa bisa dikenang. Bahkan mungkin juga ada masyarakat yang akhirnya secara emosional itu nyatu gitu dengan si perawat karena sudah banyak menolong ini ya Pak ya. Nah kalau dari masyarakat nih Pak, mungkin bisa cerita sedikit saja Pak, tanggapan masyarakat mungkin dari pengalaman Bapak sendiri atau mungkin dari pengalaman teman-teman perawat itu seperti apa sih Pak, yang mungkin ketika ditolong ini masyarakatnya seperti apa tanggapannya? Ya, alhamdulillah kalau saya pribadi sih nyaris tak punya pengalaman yang terlalu menyakitkan maksudnya yang dapat respon yang negatif gitu. Tetapi rata-rata mereka selalu mengapresiasi kerjaan kita, merasa tertolong, merasa terhormati, rasa aman yang ada karena keberadaan kita gitu ya. Rasa nggak sendirian gitu. Dan tidak jarang juga kalau saya pribadi dulu ceritanya ya, tidak jarang juga saya dapat kadang-kadang kirimin orang buah, kirimin orang beras, kirimin orang iwak, ikan gitu ya. Tidak jarang gitu. Itu sebagai apresiasi, rasa terima kasih bagi mereka. Untuk teman-teman se-Indonesia, se-Kalimantan Selatan juga punya cerita itu macam-macam itu. Banyak cerita, ada yang cerita mau jadi anggota dewan, dia cuma naruh nama, akhirnya jadi anggota dewan itu beberapa tahun yang lalu, 2-3 anggota dewan di kabupaten kota yang backgroundnya perawat, tanpa biaya operasionalnya tinggi, mereka mencalon setelah pensiun, jadi itu beberapa, ada di Sungai Utara, ada di Tambalong, ada juga di beberapa kabupaten lain, yang karena rasa dekat dengan masyarakat sudah tinggi, itu membuktikan bahwa yang bersangkutan memang diterima di posisi. Terlepas dari itu ya tentunya sebagai manusia ada yang plus, ada yang min. Tentunya ada juga masyarakat yang mengeluhkan tentang keberadaan di perawat, itu pastilah ada karena juga ya banyak orang, luas wilayah adalah oknum juga, ada 1-2 titik yang juga mengeluhkan itu. Namun secara umum masyarakat lebih banyak rasa mengapresiasi kebaikan tentang keberadaan perawat kita. Iya, baik. Aduh Pak Tantowi, ini kita bincang-bincang dari tadi, nggak terasa waktu hampir mendekati jam 2, sudah habis aja waktu kita nih Pak ya. Nah tapi sebelum kita akhiri untuk dialog agenda kita, mungkin ada apa Pak yang ingin disampaikan oleh Insan Persada atau mungkin juga ada himbauan, ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan, silakan Pak Tantowi. Terima kasih, gini aja kita ajak teman-teman semua, baik perawat maupun tenaga profesi lain, ya, maksudnya profesi non-perawat yang ada di dunia kesehatan, mari kita sama-sama bersinergi memberikan layanan yang tertinggi kepada masyarakat, pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa terbantu dengan keberadaan kita, yang tujuan goal terakhir kita adalah peningkatan mutu serta keselamatan. Jadi mutu kita semakin tingkatkan, baik berupa penambahan kompetensi kita maupun keselamatan. Selamat dari pasien maupun selamat kita sebagai penolong. Selamat kita karena terhindar dari kemungkinan infeksi atau penyakit-penyakit setelah kita melakukan pertolongan, dan yang penting selamat dari sisi yuridis. Untuk itu mari kita sama-sama melengkapi dokumen-dokumen kita yang harus kita punya, surat tanda registrasi, surat tanda izin praktek dan lain-lain, agar memberikan layanan kepada masyarakat yang bertujuan baik, tidak mempunyai imbas yang jadi yang nggak enak bagi kita. Demikian Mbak Indah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tantowi Yauhari. Kami segenap kru LPPL Abdi Persada FM mengucapkan selamat tahun emas Hari Perawat Nasional ya Pak ya, untuk Bapak dan teman-teman. Terima kasih. Sukses terus Pak Tantowi. Sukses. Baik, terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Insan Persada yang sudah bersama kami dalam dialog agenda kita Hari Perawat Nasional Tahun Emas PPNI Peduli untuk Bersinergi. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua tentang perawat yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Endah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian dialog agenda kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda masih bersama kami 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua.